Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian masuk ke dalam cerita gua, cerita tentang bagaimana pengalaman gua menaiki gunung di salah satu gunung di Bogor. Jangan lupa kalian like, subscribe, atau komen di channel Dr. Zakir Haryanto. Oke, gua akan mulai dengan cara bagaimana gua dengan teman-teman gua itu menaiki satu gunung di Bogor. Agendanya itu sebelum bulan puasa tiba. Sebelum bulan puasa tiba itu gua udah merancang bagaimana gua ingin untuk naik ke gunung yang ada di Bogor. Di situ gua dengan teman-teman gua mengadakan bukber. Untuk bagaimana di bukber tersebut gua merancangkan lebaran kita mau kemana nih gitu, dan teman gue pada sepakat untuk kita naik gunung di hari Jumatnya setelah lebaran. Itu gue nanya-nanya lagi dengan teman-teman gue yang lain, bagaimana nih jadi nggak kita buat naik gunung ke sana. Situ teman-teman yang lain itu tidak pada bisa, termasuk perempuan atau laki-lakinya, karena mereka tidak dapat izin dari orang tua begitu. Akhirnya jadilah gua berangkat berempat, gua, temen gua, dan temen gua lagi, dan temen gua lagi begitu. Di hari Sabtunya, Sabtu pagi itu gua berangkat bersama teman-teman gua di jam 9 pagi. Ketika berangkat di situ gua dan teman-teman gua akhirnya ke tempat pinjaman tenda. Sorry ya, ada kagok dikit, diserap salah ceritanya. Di akhir itu akhirnya gue berangkat, nyampe di sana itu jam 10. Jam 10 karena dekat juga, nggak jauh dari rumah gue. Akhirnya situ ketika gue berangkat sama teman gue, nyewa segala macam, dan gue mulai stay berangkat dari sini ke gunungnya itu sekitar jam 11 siang. Dan gue juhur di jalanan akhirnya, dan gue nggak tahu ternyata map itu mengarahkan lewat Jakarta. Akhirnya gue muter di Jakarta dan ada insiden temen gue hampir keserempet, dan alhamdulillahnya tapi itu tidak terjadi. Singkat cerita, gue nyampe di Bogor. Gue nyampe lewat Depok, Tapos. Gue lewat sana dan lewat Margonda juga, dan situ situasi Margonda itu benar-benar macet parah banget. Habis zuhur itu kalau nggak salah. Akhirnya ketika gue di pertengahan jalan, gue bertemu dengan satu rombongan anak-anak muda. Anak muda sepantaran lah sama gue untuk bersama-sama naik ke gunung tersebut. Dan singkat ceritanya gue salah gunung. Ketika gue di gunung tersebut dan gue nanya dengan pendaki-pendaki yang lain itu, "Mas, ini gunungnya yang ini bukan?" "Iya," kata dia. Sampailah di base camp gunung tersebut. Oh iya, di perjalanan yang arah mau ke base camp itu, di situ ada satu rumah tua atau villa yang gak keurus gitu, ada di tengah hutan. Di tengah-tengah itu temen gue motornya mati sebelum sampai base camp tersebut. Temen gue motornya mati pas banget di depan villa tersebut. Diselak 3 kali akhirnya baru nyala. Dan ternyata pas gue nyampe di base campnya, ternyata itu bukan gunung yang gue pengen, bukan gunung yang ingin gue daki bersama teman-teman gue. Ternyata itu gunung yang salah. Gue di situ sumpah kayak kesel banget sama pendaki tersebut. Gue rada kesel juga dengan pendaki tersebut. Karena kenapa? Karena kok katanya ini gunung yang pengen gue daki, ternyata bukan. Di situ gue jam setengah 6 sore atau jam 5 lah gitu. Gue cari orang, mau lihat di atas gunung kan, mana ada orang jam segitu. Akhirnya gue ketemu sama akang-akang atau bapak-bapak. Gue berhentiin dan gue tanya sama dia kayak, "Ini gunung ini bukan?" "Oh bukan," katanya. "Ini gunung ini. Kalau gunung yang akang pengen naik itu di sana," katanya. "Dari sini jauh nggak Kang kira-kira?"
lumayan kata dia. Cuman bisa lewat jalurnya, bisa, cuman katanya akan nyewa tour guide atau semacam pemandu naik gunung gitu. Dan akhirnya gue nanya ke dia, Kang mau kemana? Mau turun katanya. Dia habis bertani kalau nggak salah. Sampainya itu gue ngomong sama Akang tersebut, Kang ya udah saya ikut bareng turun aja karena saya salah gunung gitu kan. Kata dia, tanggung Kang, enggak saya turun. Ya turun itu berarti kan otomatis gue akan melewati rumah itu lagi. Ketika gue lewatin rumah itu lagi, dan di situ sebelum rumah itu motor temen gue itu mati. Dan ketika motor temen gue itu mati, akhirnya gue ngomong ke dia, gue jalan aja deh, gue tunggu di depan. Gue lewat rumah itu dan gue mengucapkan salam assalamualaikum, dan dibalas oleh suara perempuan, waalaikumsalam. Dan dia melihat dari kaca rumah tersebut. Itu benar-benar gak bisa dideskripsikan karena mukanya serem banget. Akhirnya gue naik motor teman gue, dan motor teman gue itu alhamdulillahnya nyala gitu kan, udah nyala, dan gue naik dan buru-buru gue turun karena itu udah mau maghrib. Dan kata Akang tersebut, saya izin untuk mandi dulu karena saya belum sholat asar gitu kan. Sampai di rumah Akang tersebut dia mandi, dan gue masih ada di pikiran gue itu ternyata apa sih itu, kayak rumah gitu kan, rumah kosong apa gimana. Akhirnya itu benar memang rumah kosong, dan gue bertanya sama Akang tersebut, dulu katanya ada tukang bakso malam-malam mau arah pulang gitu, lewat di situ, dan di situ doang yang hujan. Itu hujan, dan akhirnya tukang bakso tersebut mampir ke rumah itu karena di mata tukang bakso itu rumah itu udah bukan lagi rumah yang hancur atau bukan rumah yang kosong, tapi dia lihat itu rumah seperti rumah yang benar-benar bagus. Akhirnya dia duduk dan keluarlah seorang wanita. Keluarlah seorang wanita di situ, dan wanita itu bilang, "Apain Kang?" Akangnya bilang, "Maaf teh," katanya, "saya numpang berteduh." Dan perempuan tersebut bilang, "Ya udah, nggak apa-apa. Mau minum?" Akang tersebut bilang, "Iya boleh." Disediain minuman, makanan segala macam dengan perempuan tersebut, dan perempuan itu cantik banget. Akhirnya Akang tersebut makan dan minum dan ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda dengan perempuan tersebut gitu. Singkat cerita, di jam 10 malam hujan itu berhenti, dan si Akang tersebut mohon pamit untuk pulang, melanjutkan perjalanan pulang gitu. Akhirnya diiyain oleh teteh tersebut, iya katanya gitu. Silakan Kang, nanti kalau kapan-kapan mampir lagi aja gitu katanya. Akhirnya Akang tersebut pulang, dan dapat 3 hari kemudian tukang bakso itu meninggal dunia. Dan akhir singkat ceritanya, dari cerita tersebut, Akang tersebut nanya ke gua, emang AA-nya ngelihat gitu, emang AA-nya ngelihat di situ ada apa, perempuan. Dan tadi pas ketika mau turun, di situ gue jelasin, ketika saya mau turun, motor teman saya itu mati. Motor teman saya mati, dan saya jalan, dan saya assalamualaikum, dan dijawab oleh dia, waalaikumsalam, silakan. Dan dia melihatkan tubuh dan mukanya dia gitu. Kata Kang Saud, memang Kang di situ perempuan. Akhirnya gue nggak banyak tanya lagi, gue naik ke gunung. Gue diantarin sama Akang tersebut untuk ke gunung yang gue tuju. Sampai di base camp itu sekitar abis maghriban atau setengah tujuan, dan gue berangkat itu setengah 6. Yang sana gue sholat maghrib, bersih-bersih sholat maghrib, dan di situ gue ngeliat temen gue lagi pada sholat juga. Dan ada satu abang-abang ini, dia itu untuk naik ke gunung itu malam gak boleh sendirian, dan dia ngajak gabung, dan di situ teman gue si Maksi, dan kita akhirnya berangkat. Sampai di pos 1 kita kelelahan karena di pos 1 itu benar-benar treknya itu nanjak parah, dengkul ketemu dagu mungkin kalau bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya nyampe di pos 1 Bayangan itu, gue sudah mulai melirik kanan kiri kayak seperti ada orang gitu yang merhatiin gue. Dan situ kelompok gue dan teman-teman itu benar-benar kecapean. Dan tapi orang yang satu ini, orang ini dari Setiabudi kalau nggak salah, Jaksel. Dia kerja di sana dan dia nggak kos di sana, tapi aslinya dia adalah orang Rumpin. Dan ternyata singkat cerita, sampai di pos 4 kita dirikan tenda, dan orang tersebut ngajak gue untuk ngobrol.
dan dia ngajak gue untuk ngobrol dan ngomong sama tim, katanya dia itu lagi galau karena kenapa, karena pacarnya dia itu selingkuh sama teman satu kosnya dia atau dengan sama sahabat dia. Begitu dia cerita banyak lebar, dia lagi galau segala macam. Singkat ceritanya akhirnya gue tidur. Ketika gue tidur dan temen gue pada masak, gue tidur dan gue dibangunin ketika makanan itu sudah jadi. Gue makan, singkat cerita gue makan, tapi gue lanjut tidur lagi. Di jam 2 malam, itu ada rombongan baru naik dan berisik banget gitu. Jadi situ gue kebangun karena dia, dan gue juga kebangun karena temen gue itu tidurnya sangat brutal gitu, sangat berisik di kuping gitu. Akhirnya gue buka tenda dan gue di situ berniat untuk nyeduh kopi dan ngerokok gitu. Ketika gue keluar tenda dan gue nanya sama temen-temen gue lagi tidur, gue bangunin, ini mana kompor? Terus ada kayak di tenda yang baru datang itu perempuan sembari duduk ngeliatin gue kayak sinis kan, ngeliatin. Kita yang merasa dilihatin itu pasti kan kita merasa risih dan kita merasa kayak ada yang memperhatikan kita dari jauh. Singkat cerita gue nengok ke perempuan itu dan perempuan itu nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aja sini sih kayak yang ngeliatin terus. Singkat cerita akhirnya gue masak kopi dan gue buat kopi, dan ternyata rombongan itu diantar oleh ranger. Ranger itu datang kepada gue dan dia ngomong, kenapa ya katanya para pendaki kalau naik malam-malam itu takut gitu, tapi kalau saya nggak ada takut-takutnya kan kalau naik malam-malam. Kata gue dalam hati, iya lu yang punya wilayah anjay, saya iya lu takut gitu. Singkat ceritanya lagi, ketika gue udah nyeduh dan gue tawarin kopi gue sama si ranger itu, dan ranger itu nggak mau ngopi katanya, karena katanya dia udah nanti aja di bawah. Ngobrol-ngobrol, ternyata di situ gue pengen kencing. Ngomong sama ranger tersebut untuk gimana nih tempat kencing, tolong anterin saya mau kencing. Akhirnya ranger tersebut ngajak gue ke satu tempat, dan tempat itu ngelewatin tenda perempuan yang dari tadi ngeliatin gue gitu. Dan gue bilang, ini sih teh, kata dia, iya silakan. Gue kencing, dikasih lahan dan gue kencing. Jadi posisi gue kencing sama cewek yang duduk itu seperti ini. Ini cewek yang duduk itu, dan ini gue di bawah sini gitu. Dari atas pun dia merhatiin gue, ngeliat sembari kayak ini sini suat gitu. Yang ngeliatin gue kencing, kata gue, ngapain lu ngeliatin gue kencing gitu kan. Salah itu ya dalam hati dong gitu, dan kita malu kan, kita laki dan sama perempuan. Singkat cerita gue udah selesai dan gue naik. Di situ pun dia masih ngeliatin gue, dan gue lewat depan dia lagi untuk ke tenda gue balik, dan gue ngomong misi lagi gitu. Dan iya, sampai 3 langkah gue jalan napak, gue jalan 3 langkah dipanggil sama perempuan itu, dan perempuan itu ngomong, tadi dulu mau nanya katanya. Iya teh, nanya apa? Katanya gini, kata dia, orang mana gitu. Gue jawab, saya orang Tangerang. Dan di situ dia ngomong, bohong lah. Wah, iya saya orang Tangerang, saya orang Celduk. Karena Ponokaren tuh nggak terkenal, jadi gue Celduk gitu kan untuk lebih enak. Kata dia, bohong gitu. Masa orang Tangerang? Bohong. Itu orang Banten kan. Dalam hati gue, lah kan Tangerang Banten, iya sama gitu. Enggak sih orang Tangerang, iya memang provinsinya di Banten. Enggak, orang Banten kan. Lah emang kenapa? Soalnya katanya belakang tuh Banten semua. Dan di situ gue nggak paham apa yang dia maksud Banten semua gitu. Dan akhirnya dia ngeliat kayak nunjuk ngomong, kayak terus dia ngomong gini, dan dari sana juga ada tuh pakai mulut gitu. Cuman di situ gue enggak, yang ditunjuk sama dia dari mulut itu mengarah ke Gunung Salak. Dia ngomong tuh dari sana juga ada tuh. Itu suaranya laki, bukan perempuan lagi. Itu suaranya laki. Tapi di sisi itu gue nggak bisa ngelihat apa yang ada di belakangnya dia, tapi dia bisa ngelihat apa yang ada di belakang gue. Akhirnya di situ gue pamit, teh maaf, izin buat balik lagi ke tenda mau ngopi.
takut dingin gitu kan. Itu lagi sering buat angin kan, sayang kopi gue mana baru jadi gitu kan, udah dingin nggak enak. Akhirnya singkat cerita temen gue pada bangun, kita masak, kita makan, terus gue ngopi dan teman-teman gue pada ngopi, dan teteh itu akhirnya masuk ke dalam tendanya karena dia udah malam juga kan, perempuan. Akhirnya dia masuk, dia tidur. Singkat cerita di pagi harinya disitu gue naik ke puncak untuk foto-foto ngertiin sunrise, dan di situ gue turun untuk nyeduh kopi dan makan, dan ternyata air gue habis. Gue bilang sama temen gue, coba minta ke tenda sebelah aja tuh yang itu yang baru datang, mungkin dia airnya masih banyak. Akhirnya dikasih sama dia botol air 1 liter, 1,5 liter air mineral gitu, kasih sama dia nih, katanya bawa aja. Di situ temen gue heran, aku tuh orang baik banget gitu kan, mana di gunung. Dan di situ gue belum cerita apa-apa sama temen gue. Cerita gue makan, gue packing, dan temen gue ini melanjutkan untuk lintas jalur, dan gue niat balik turun pakai jalur yang gue tarik tadi. Akhirnya di situ gue dengan temen gue alhamdulillah sampai di base camp dengan selamat, dan gue pulang. Gue bersih dulu di base camp itu, nggak salah, bersih dulu, gue minum rokok, akhirnya gue pulang. Di rumah gue keingetan aja sama perempuan itu dan rumah itu gitu, dan akang-akang yang bantu. Kalau akang-akangnya nonton, maka kasih tahu dan komen di bawah. Dan untuk temen gue yang ada di Setiabudi atau yang ada aslinya Rumpin, jangan lupa komen di bawah gitu. Sampai di rumah besokan harinya baru gue cerita dengan teman-teman gue kalau gue kayak gini, dan perempuan itu gini dan rumah itu gini. Dan mereka semua kaget. Memang kata dia rumah itu horor banget, dan perempuan itu sebenarnya baik, cuman di malam itu agak sinis banget ngeliat gua, karena itu mungkin. Nah, akhirnya semuanya aman. Di sini kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan ada yang jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau ada yang mau dibawa cerita kalian tentang percintaan kalian yang belum kelar-kelar dengan mantan kalian, silakan. Pengalaman kalian berpacaran. Sebenarnya ini channel bukan channel horor, tapi channel ini channel untuk orang-orang yang belum kelar dengan percintaannya, dengan masa lalunya. Oke, gue Dr. Zakir Harijontal, cukup sekian, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.